Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, perkenalkan saya Muhtar Hamodin dari Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Brawijaya dengan mata kuliah Kepemimpinan Pemerintahan, yang mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi Departemen Ilmu Pemerintahan, ya, khususnya ya semester 2. Adapun kode mata kuliah ya IPM 61016 ya dengan bobot SKS 3. Maka video ini ya merupakan pernyataan PDD UKT-PT ya sebagai unsur Tridharma perguruan tinggi dalam bidang pengajaran. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini ya, bahwa mata kuliah ini atau mata kuliah Kepemimpinan Pemerintahan dimaksudkan untuk mengantar mahasiswa untuk memahami, mengetahui dan menganalisa fenomena kepemimpinan secara umum. Adapun pendekatan yang akan digunakan adalah sangat berbasis aktor. Alasannya adalah untuk memudahkan mahasiswa untuk mempelajari figur pemimpin politik yang sedang berkuasa maupun yang sudah berkuasa. Dan yang ketiga adalah ya, mata kuliah ini sangat penting bagi mahasiswa karena dalam mengelola pemerintahan tidak bisa dipisahkan dari sosok pemimpin. Negara tanpa pemimpin tidak akan mungkin. Itulah sebabnya para filsuf mengatakan bahwa kepemimpinan atau pemimpin itu merupakan bagian inti dalam kajian ilmu pemerintahan. Sedangkan uraian CPL dan CPMK-nya adalah sebagai berikut. CPL yang akan dibebankan kepada mahasiswa ini adalah CPL 3 dan CPL 4. CPL 3 itu berbunyi mampu memahami konsep, teori, dan metodologi dalam ilmu pemerintahan secara akurat. Sementara CPL 4-nya itu berbunyi mampu menganalisa konsep, tata kelola, dan metode ilmu pemerintahan dalam mengelola demokrasi, kelembagaan, dan kebijakan publik. Sementara CPMK-nya itu yang dibebankan kepada mata kuliah ini ada dua, ya. CPMK 1 ya mahasiswa memahami dan membedakan antara teori dan konsep kepemimpinan pemerintahan secara baik, dan CPMK 2 itu mahasiswa mampu menganalisa teori, konsep kepemimpinan dalam tata kelola demokrasi, kelembagaan, dan kebijakan publik. Ya. Sementara silabus atau materi perkuliahan ini, ya, yang pertama adalah pertemuan pertama kita akan membicara silabus dan kontrak kuliah. Ya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ya dilanggar baik oleh mahasiswa maupun sang dosen. Pertemuan kedua itu kita akan berbicara soal kepemimpinan dan karakteristiknya. Ya, jadi ada sejumlah ya buku yang berbicara kepemimpinan dan karakteristiknya. Ya, salah satu adalah karya saya yang jadi referensi dalam perkuliahan ini. Ya, ada banyak karakteristik dalam mengelola kepemimpinan. Ya, misalnya adalah dia harus amanah, dia harus bertanggung jawab, dia harus mampu bertindak, dia harus mampu mempengaruhi, dan tentu mampu mengelola kekuasaan. Lalu yang ketiga adalah pertemuan ketiga kita akan berbicara soal asal-usul kepemimpinan. Ya. Lalu pertemuan keempat kita berbicara soal pergantian kepemimpinan atau suksesi kepemimpinan. Lalu pertemuan yang kelima kita akan berbicara soal pemimpin otoriter. Lalu pertemuan keenam kita berbicara soal pemimpin demokrasi. Lalu ketujuh kita akan berbicara soal pemimpin populis. Lalu pada pertemuan ke-8 kita akan mengadakan ujian tengah semester.
Nah, menginjak pertemuan yang ke-9, kita akan berbicara soal kepemimpinan korporatisme. Pertemuan yang ke-10, kita akan berbicara soal relasi pemimpin dengan rakyat. Pertemuan yang ke-11, kita akan berbicara soal kekuasaan pemimpin. Pertemuan yang ke-12, kita berbicara soal pemimpin perempuan. Dan pertemuan ke-13 itu kita bicara soal masa depan kajian kepemimpinan pemerintahan. Sementara pertemuan ke-14, 15 itu akan melakukan presentasi bagi makalah yang terbaik dari mahasiswa. Sementara pertemuan ke-16 akan ada ujian akhir semester. Jadi total dari pertemuan yang menurut silabus adalah ada 16 kali pertemuan ya, dan 2 kali UAS dan UTS. Jadi totalnya adalah 16. Nah, adapun bobot dari penilaian adalah tugas individu itu 15%, 50% dari tugas individu. Mengapa 50%? Karena mata kuliah ini bagian dari project based learning. Ya. Dalam project based learning ini ya memang mahasiswa diminta untuk proaktif ya dalam membuat makalah nantinya. Dan makalahnya nanti kami akan tuntun dalam konteks bagaimana membuat makalah yang baik. Lalu UTS-nya itu 25% dan UAS-nya 25%. Ya, jadi itulah pembobotannya. Jadi pembobotannya ada 3. Ya, sekali lagi pembobotannya ada 3. Satu adalah tugas individu 50%, UTS-nya 25% dan UAS-nya 25%. Nah, cara membuat proyek makalah, satu, setiap mahasiswa harus mengumpulkan judul ya tentang pemimpin pemerintahan. Nah, ketika judul itu semuanya sudah terkumpul, maka langkah berikutnya, langkah kedua adalah kemudian dipilah agar tidak ada yang sama judulnya. Nah, langkah yang ketiga adalah membuat makalah secara individual. Ya. Lalu langkah keempat adalah mengumpulkan makalah yang sudah dibuat itu tanpa ada nama dan NIM. Tujuannya adalah agar objektif dalam memberikan penilaian. Ya. Langkah berikutnya jadi langkah berikutnya adalah dari makalah yang sudah terkumpul ini ya, mereka akan saling mengoreksi dan memberikan catatan ya, perbaikan. Ya. Lalu langkah berikutnya adalah makalah kemudian dikumpulkan dan diperbaiki, dan langkah yang terakhir adalah makalah yang terbaik itu kemudian akan dipresentasikan dalam kelas. Nah, itulah langkah-langkah dalam pembuatan proyek makalah. Sementara asesmen proyek makalah, ya, satu, ya, makalah yang baik itu manakala akan tertulis ya, ada pengantarnya, ada definisi konsep pemimpin, lalu ada biografi pemimpin, lalu ada aktivitasnya sang pemimpin, capaian pemimpin, kemudian ada catatan kritis. Jadi inilah adalah langkah-langkah dalam kerangka untuk pembuatan makalah yang baik. Nah, makalah yang baik tadi yang saya sampaikan itu harus dipresentasikan dan melalui tanya jawab. Jadi di kelas nanti dua pertemuan terakhir, ya kemudian mahasiswa akan mempresentasikan makalah dan kemudian tanya jawab. Nah, lalu berikutnya adalah ya akan ada penilaian forum, ya. Penarikan kesimpulan dan perbaikan makalah yang dilakukan oleh dosen. Nah, itulah 3 tahap dari asesmen proyek makalah. Nah, ada pun referensi yang akan digunakan adalah pertama ya dari buku saya yang saya tulis dengan Arswendi, Kepemimpinan Pemerintahan, dan yang kedua adalah buku Memahami Kekuasaan Politik, ya, dan ketiga adalah Wawasan Kepemimpinan Politik. Keempat tulisannya Shelton ya, judulnya adalah Paradigma Baru Kepemimpinan. Lalu kelima itu bukunya Anderson ya, Kuasa Kata. Lalu yang keenam itu adalah tulisannya Nixon. Ya, Nixon ini adalah mantan presiden Amerika yang menulis berjudul Leader ya. Lalu berikutnya adalah tulisannya Wah
ya soal kepemimpinan Cina dan referensi-referensi yang relevan yang ada hubungannya dengan perkuliahan ini. Nah, itulah rangkaian ya, semua rangkaian kegiatan perkuliahan yang akan kami lakukan ya selama 1 semester. Sementara metode pengajaran yang akan kami gunakan adalah akan membandingkan ya, satu adalah tatap muka dan yang kedua akan kami lakukan dengan tanya jawab, sehingga dalam metode pengajaran ini ya memungkinkan ya bukan hanya satu arah tetapi kemudian dialog antara dosen dengan mahasiswa. Mungkin itu dari kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ya, hari ini kita belajar soal kepemimpinan pemerintahan. Ya, khususnya kita akan berbicara soal asal-usul kepemimpinan atau genealogi kepemimpinan. Ya, jadi dua hal itu sebetulnya dua hal yang sama, meskipun redaksi dan bahasanya yang sedikit berbeda. Ya, dalam teoretiknya ya sebetulnya kalau kita bicara kepemimpinan pemerintahan itu ada 3 paling tidak ya secara teoretiknya ini ada 3 poin ya asal-usul kepemimpinan. Yang pertama itu adalah karena bakat ya atau karena leluhurnya ya masa lalu. Jadi orang-orang kalau teman-teman melihat misalnya ya kalau anaknya Gus Dur jadi pemimpin ya sudah dimaklumi. Ya karena dia adalah memang pemimpin dari kakeknya dulu yang mantan menteri menteri agama. Atau misalnya teman-teman melihat yang anaknya sekarang Soekarno ya ada Mega, kemudian lahir cucunya Puan, ya udah dia punya itu. Nah itu yang namanya bakat. Atau misalnya kita bisa mengatakan yang keturunan itu, lihatlah Raja Jogja, ya. Atau misalnya raja yang ada di Arab Saudi, ya itu memang tidak jauh-jauh karena dia adalah raja, berarti anak dan cucunya otomatis jadi raja. Kecuali seperti Nepal, ya Nepal itu kemudian berubah. Ya, dari kerajaan menjadi demokrasi sehingga kemudian kerajaan itu terpinggirkan. Nah, semuanya harus dipilih. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua itu adalah asal usulnya karena dia dipelajari. Nah, lihatlah Jokowi yang sering saya katakan. Jokowi itu dalam tradisi kepemimpinan itu tidak memiliki apapun kaitannya dengan Soeharto atau rejim yang lain. Ya, itulah yang dikatakan orang bahwa jadi pemimpin itu bisa dari bermacam kalangan karena itu bisa dipelajari. Makanya teman-teman itu kalau mau jadi pemimpin belajarlah, masuklah di organisasi. Karena itu membuka ruang yang cukup banyak ya untuk Anda jadi pemimpin, apalagi di era hari ini. Hari ini itu kita berbicara soal demokrasi, ya, semua orang bisa jadi pemimpin karena apa? Basisnya adalah masyarakat dan basisnya adalah pemilu. Gitu. Meskipun kita tahu bahwa dalam pemilu itu seringkali yang muncul adalah orang yang memiliki uang, satu. Kedua adalah popularitas, ketiga adalah dia memiliki jaringan. Ya, dalam teoretiknya itu orang mengatakan itu bagian dari modal politik yang harus dimiliki oleh calon pemimpin. Jadi kalau misalnya teman-teman memiliki modalitas politik itu, nah itulah yang dipelajari. Nah, yang ketiga adalah persilangan, ya, dari keturunan dan dipelajari. Ini kita bisa ngelihat lah ya dari sejarah-sejarah ya bahwa orang bangsawan sekaligus dia adalah orang terdidik. Ya, di Indonesia di awal-awal kemerdekaan kita menemukan ini persilangan. Ya, lihat deh misalnya yang paling terkenal itu adalah Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Dia Raja Jogja sekaligus adalah dia mantan wakil presiden di era awal ya Soeharto. Nah, dia kan perpaduan dari sini. Dia adalah orang keturunan bangsawan, pada titik yang sama adalah dia orang terpelajar karena dia kuliah di Belanda dengan jurusan Fakultas Hukum. Nah itu, atau misalnya kita bisa ngelihat lah ya, teman-teman bisa melihat dari negara tetangga kita itu adalah di ini yang paling dekat di Brunei Darussalam. Itu. Nah, Brunei Darussalam juga melihat dari ini. Dia keturunan ya, mereka terpelajar. Atau yang paling real hari ini adalah Arab Saudi. Itu ya. Jadi kemunculan yang putra mahkota itu, nah itu kan.
Nah, itu kan menunjukkan ini. Jadi itu teman-teman bisa dilihat ya. Nah, ini teori-teorinya ya, ini bisa dipelajari dan lain-lain. Bagi saya itu tidak terlalu ini. Nah, ini persamaannya ya. Jadi pemimpin bakat atau pemimpin situasional ya, itu kemudian bisa dipelajari bagaimana teknik untuk berkuasa. Ya, jadi Jokowi itu kan sebetulnya ya, terlepas dari kontroversi yang ada ya, itu kan orang belajar dari teknik memimpin. Ya, kalau kita belajar dari studi kepemimpinan, sebetulnya itu Jokowi itu yang paling sempurna. Dia memulai dari Solo 2 periode, naik ke Jakarta itu 2 tahun lebih jadi presiden. Artinya kalau kita mau tracking, ya Jokowi itu adalah pemimpin yang berasal dari bawah. Ya, ini kita bicara karir ya, bicara karir politik. Karena selama ini selalu dipotong ya. Orang itu biasanya sudah jadi jenderal baru dia masuk. Ya, nah, Jokowi itu keluar dari bawah. Jadi ada namanya transformasi kepemimpinan, dan itu juga kita bisa melihat bahwa kepemimpinan itu bisa dibangun dari bawah, dan itulah salah satu kunci pokok dari desentralisasi politik. Ya, di mana daerah itu adalah bagian penting untuk ya pelatihan kepemimpinan yang diprediksikan untuk jadi pemimpin nasional. Ya, itu bukan hanya Indonesia sebetulnya. Xi Jinping juga, kalau teman-teman pernah sejarahnya, Xi Jinping juga sama. Ya. Xi Jinping juga dari dari daerah satu, Bill Clinton itu dari gubernur, ya, kemudian naik jadi presiden, ya. Ahmadinejad itu mantan wali kota Tehran, Iran, jadi presiden. Artinya kalau kita melihat ini bukan khas Indonesia, tetapi kemudian bisa kita pelajari di beberapa negara dunia ya yang pernah melakukan hal yang sama. Nah, yang kedua adalah itu memerlukan apa? Ada keabsahan dan legitimasi. Maka pemilu itu kan sebetulnya adalah untuk mencari keabsahan. Ya, tidak ada orang yang mengatakan saya pemimpin tapi dia tidak sah. Wes, aneh itu. Artinya apa? Orang itu ketika dia mengatakan dia pemimpin, maka apa? Dia harus dipilih dan dia harus diakui. Itu ya, jadi artinya keabsahan atau legitimasi. Legitimasi itu kan sebetulnya pengakuan. Nah, ada orang yang membutuhkan legitimasi dalam kerangka apa? Bukan hanya mengukuhkan dirinya, tetapi itu juga bagian penting dari ya keabsahan ketika dia melakukan hubungan dengan negara-negara lain. Ya. Dan yang terakhir adalah dia harus memiliki keunggulan intelektual. Nah, ini yang sulit. Keunggulan intelektual dan kearifan politik, nah ini yang sangat sulit kita temukan. Banyak orang pintar, ya, tetapi yang problemnya adalah tidak arif dalam mengelola pemerintahan. Nah ini yang jadi problem sebetulnya. Nah inilah juga menjadi tantangan dari kita semua, ya, yang kebetulan kita belajar soal kepemimpinan. Nah yang terakhir adalah ini adalah produk-produk, ya. Ini adalah capaian perkuliahan yang saya kira yang kali ini sudah ada di ruangan. Ya. Ketika mahasiswa bicara pemimpin politik, ini adalah produk dari perkuliahan ini. Dan penulisnya ada Mbak Lepi dan kawan-kawan. Ya, dan ini adalah playernya dan moderatornya ada Mbak dari Bandung gitu kan. Ini spesial ini. Nah, ini adalah karya lain, teman-teman. Jadi, dalam rangka itu semua, maka dibutuhkan adalah bagaimana perkuliahan itu melahirkan juga produk sampingan. Ya, produk sampingan dalam pengertian bahwa, teman-teman sudah membantu saya untuk kita kuliah bersama, tapi kemudian makalahnya itu kita produk, jadilah buku, dan buku itu kemudian harus lagi dibawa ke perkuliahan untuk kita diseminasikan dan kita diskusikan. Jadi dari kelas ke kelas itu satu. Nah yang kedua adalah untuk menunjang ini, nah itu juga penting. Ya kemudian saya membuat modul satu dan yang terakhir itu adalah ada satu buku. Nah ini ya, jadi sama sebetulnya ya. Jadi kalau kita berbicara sebetulnya perkuliahan itu kan tridharma itu kan harus berjalan ya. Pengajarannya jalan, tetapi kemudian karyanya juga jalan.
Nah, itulah yang kemudian yang coba ya selama saya bergabung di ilmu pemerintahan 14 tahun, nah itu kemudian memparalelkan. Ya, bahasanya adalah mari kita tumbuh bersama. Dosen dengan mahasiswa punya hak yang sama untuk berkarya bersama, dan kalau saya ngitung-ngitung sampai hari ini sudah ada 14 karya mahasiswa dosen dengan mahasiswa. Paling tidak itu lahir dari mata kuliah saya, dari kepemimpinan pemerintahan, etika pemerintahan, dan inovasi pemerintahan. Itu artinya kan kalau kita melihat dari jangka panjangnya yang 14 tahun itu, kita sudah menghasilkan sekian banyak tulisan. Hanya saja ya tahun ini yang paling monumen karena lahir buku di semester 2. Itu generasinya Mbak Lepi. Ya, yang selama ini belum pernah ada rekor ya. Jadi semester 2 itu menghasilkan karya, biasanya semester 3 ke atas. Itu dah, ini adalah rekor yang pertama ya, saya kira ya. Nah, ada semester 2 kemudian lahirlah buku ketika mahasiswa bicara kepemimpinan politik. Ya, mungkin itu dari saya, teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Oke. Monggo, Mas. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Bang. Saya ingin bertanya terkait bagaimana pemimpin bakat dan situasional itu sama-sama mempelajari gaya kepemimpinan dan teknik memimpin. Nah, apakah pemimpin situasional itu jika dibandingkan dengan pemimpin bakat itu mengalami kesulitan dalam memahami bagaimana cara memimpin yang baik dan benar karena dia itu tidak memiliki bakat dari awal sehingga dia itu harus mempelajari dari awal. Apakah ada kesulitan dan jika ada itu seperti apa kesulitannya? Terima kasih. Oke, teman-teman ya. Oke, terima kasih Mas Setia. Ini bicara soal pemimpin yang dipelajari dan pemimpin dari bakat. Sebetulnya kepemimpinan itu memiliki proses yang sama untuk sulitnya. Ya. Memang dia lahir dari kepemimpinan, tetapi ketika berinteraksi dengan orang lain juga kan dia harus belajar. Ya. Hal yang sama juga sebetulnya itu berlaku orang yang dipelajari. Tetapi kalau kita kembali ke teoretiknya, memang ada orang yang percaya bahwa jadi pemimpin itu harus dipelajari, bukan dari keturunan. Ya, negara-negara demokrasi seperti Amerika itu tidak percaya dengan keturunan. Itu. Kenapa? Karena dia tidak pernah lahir dari negara kerajaan. Itu. Jadi negara-negara yang tanda kutip kayak Amerika itu adalah limpahan dari negara-negara luar, kemudian berimigrasi ke Amerika, lalu membentuk Amerika, itu apa yang terjadi? Dia tidak mengenal stratifikasi sosial. Maka dia tidak mengakui adanya kepemimpinan itu keturunan. Tapi dia percaya bahwa yang jadi pemimpin itu mari kita kompetisi, mari kita belajar. Itu. Nah, beda misalnya dalam tradisi di beberapa negara Asia Tenggara atau misalnya di Afrika yang memang lahir dari negara kerajaan, ya pasti percaya. Itu. Ya sebaik-baiknya misalnya negara Amerika paling tidak ya kalau kita belajar yang paling dekat dengan kita ya. Ya, Brunei Darussalam itu kalau kita belajar beberapa literatur itu menunjukkan bahwa dia memang orang yang keturunan tetapi juga dia terdidik, maka kemudian untuk Asia Tenggara ya, Brunei Darussalam itu relatif makmur. Itu ya, bahkan rajanya itu adalah setiap Jumatan itu digilir dari satu masjid ke masjid lain. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah rajanya itu berusaha untuk mengakomodir ya, bahkan ada podcast itu yang menarik ya, orang-orang Brunei Darussalam yang kuliah di luar negeri itu semuanya difasilitasi oleh sultan ya atau pemerintahan Brunei. Artinya apa? Bahwa baik keturunan maupun yang dipelajari sebetulnya ya tanpa mengatakan yang mana yang terbaik, dua-duanya memiliki ruang ya, tergantung negaranya. Bagi kita adalah dua-duanya kita akomodir, ada dua-duanya. Tetapi bagi Arab Saudi yang dikenal adalah hanya keturunan. Di luar keturunan dia tidak bisa. Ya, real saja misalnya kita ngelihat Jogja. Anda mau kaya, mau terdidik apapun, Anda tidak memiliki hak untuk jadi gubernur Yogyakarta. Karena salah satu undang-undangnya keistimewaan Jogja mengatakan bahwa yang menjadi gubernur Yogyakarta harus dari keraton. Nah, pertanyaannya, teman-teman dari keraton mana? Itu artinya apa? Jogja itu spesial untuk gubernurnya harus dari keraton, tetapi untuk pemilihan wali kota dikompetisikan.
baik orang keraton maupun orang luar keraton maupun bangsawan atau non bangsawan punya hak yang sama untuk jadi bupati dan wali kota. Itu silahkan dikompetisikan. Itu jadi ruangnya sama sebetulnya ya, ruangnya sama. Ya, nah itu yang pertama. Nah yang kedua adalah memang banyak orang ya saya kembali ke Amerika ya, ada salah satu buku itu judulnya Yang Terbaik ya, itu ditulis dengan nada yang mengatakan begini. Saya dan Anda itu sama-sama baiknya untuk jadi pemimpin. Karena di Amerika itu yang harus diutamakan adalah kualitas, kapasitas dan kemampuan. Bukan karena Anda keturunan A, B dan C, kami tidak mengenal itu. Makanya bahasanya adalah saya mungkin lebih baik daripada Anda. Itu beda kalau di Indonesia, di hal-hal tertentu bangsawan masih diingat. Itu apalagi di tingkat desa. Itu. Nah itu Mas Setia. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih Mas. Oke, Mbak Cindy. Oke. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Mungkin ini pertanyaannya masih bersandingan dengan jawaban Bang Muntar yang sebelumnya. Menurut Bang Muntar, apakah proses pencarian seorang pemimpin itu lebih ditentukan oleh kapasitas dan integritasnya, atau justru malah ditentukan oleh kekuatan modal dan jaringan politiknya? Oke, dua pertanyaan yang sangat-sangat sulit untuk dijawab. Kalau kita bicara kualitas kuantitasnya boleh jadi iya, tetapi realitas lapangan menunjukkan lain. Anda wani piro, kan gitu, kira-kira gitu ya. Itu karena model demokrasi hari ini adalah selalu mengatakan wani piro. Anda punya kualitas, oke. Anda terdidik, iya. Anda orang baik-baik, iya. Anda kurang uang, tidak akan dipilih. Dan itu banyak yang terjadi. Itu. Makanya ada yang orang mengatakan bahwa dalam pemilihan kepala daerah itu selalu dikaitkan dengan adanya bekerjanya jaringan dan dia memiliki uang berapa. Itu. Riset yang dilakukan oleh Barron Scott misalnya di Indonesia soal politik uang menceritakan itu. Bukan berarti calon pemimpin itu tidak tahu bahwa ketika dia membagi-bagi uang itu adalah salah. Tahu. Tetapi dia percaya kalau dia tidak membagi duit, dia tidak akan terpilih. Kan dia dilema. Ya, apakah misalnya presiden tidak tahu kalau bagi-bagi uang itu salah? Tahu. Semuanya tahu bahwa itu adalah bagian dari politik uang. Pertanyaannya kenapa itu dia lakukan? Sederhana. Karena yang lain juga melakukan hal yang sama. Untuk apa? Untuk meraih kekuasaan, untuk meraih kemenangan. Ya, karya misalnya Burhanuddin Muhtadi yang bicara soal kuasa uang itu kan menceritakan bahwa kuasa uang itu bukan milik Indonesia, tapi itu ada di Amerika Latin, ada di Amerika, ada di Eropa, dan ada di Asia Tenggara. Itu. Jadi politik uang itu masif, cuma caranya yang berbeda, intensitasnya yang berbeda, dan cara bekerjanya politik uang itu yang berbeda. Tapi intinya adalah semua menggunakan itu. Itu. Siapa bilang politik uang tidak ada? Ada. Makanya apa? Demokrasi jadi mahal. Itu. Kalau teman-teman pernah membaca misalnya pengakuannya Hillary Clinton, berapa uang yang dia habiskan untuk melawan Obama. Bahkan sampai dia ngutang. Itu menunjukkan apa? Dalam pemilihan itu butuh uang dan demokrasi mahal. Itu bagi orang yang selama ini tidak melakukan pendekatan. Ya, tetapi riset saya yang kecil itu di tingkat desa saya menemukan. Tidak mengeluarkan uang, tapi dia bisa terpilih kepala desa. Apa resepnya? Dua. Satu, dia bangsawan. Kedua adalah dia memiliki tanah yang luas. Konon ceritanya di satu desa itu adalah setengah desa itu adalah miliknya orang bangsawan ini. Dan orang-orang yang tinggal di desanya plus bekerja di tanahnya, itulah jadi pemilihnya. Itu. Satu. Nah yang kedua adalah saya menemukan anggota legislatif pemilih kemarin 2024 itu tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Nah selalu dia basisnya adalah tanah. Ya makanya benar katanya Karl Marx, tanah itu bisa menghasilkan kekuasaan. Kalau bahasa kerennya adalah uang itu menghasilkan kekayaan.
Atau kekayaan bisa menghasilkan kekuasaan, kekuasaan bisa menghasilkan kekayaan. Makanya kalau teman-teman melihat hari ini adalah hitung-hitungannya Yusuf Kala 50% lebih itu orang jadi anggota dewan itu dari pengusaha. Berarti apa yang diceritakan? Dia kaya dulu, baru meraih kekuasaan. Tapi separuh orang adalah meraih dulu kekuasaan, baru dia kaya. Itu karena kekuasaan itu menghasilkan uang plus menghasilkan jabatan sekaligus menaikkan status sosial. Nah, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.